Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, mat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, saat ini di tahun 2024 ini era digitalisasi betul-betul sudah begitu jauh kemajuannya, yang mana saat ini mungkin ya setiap orang yang ada di negeri ini gitu kan, bahkan yang di pelosok-pelosok sudah bisa mengakses internet ya, karena memang harga HP Android juga terjangkau, kuotanya juga terjangkau, artinya memang kemudian semua orang, hampir tiap rumah bisa mengakses internet, yang mana memang juga efeknya selain positifnya kita bisa lihat berita, bisa mencari sesuatu yang kita butuhkan cukup dengan menjentikkan jari kita di HP kita ya, di ponsel kita. Tapi di lain sisi juga ada hal-hal yang betul-betul mengkhawatirkan, yaitu tentang akidah kita ya teman-teman. Karena kenapa? Saat ini memang kemudian ketika berita itu dengan mudahnya tanpa dapat dibendung lagi masuk kemudian ke pelosok-pelosok pedesaan, masuk ke tiap ruang rumah seseorang gitu kan. Karena ketika orang itu punya ponsel, bisa terhubung dengan internet, di dalam kamar mau di kebun gitu kan, pastinya juga akan bisa mengakses. Yang jelas saat ini banyak sekali tampilan-tampilan yang memang di internet ini yang menampilkan syahwat, yang menampilkan wanita-wanita berpakaian bikini, terus segala sesuatu yang sifatnya kemudian kemaksiatan tuh mudah sekali kita jumpai ya. Beda dengan dulu ketika belum ada ponsel, orang mau bermaksiat, lihat-lihat orang yang auratnya terbuka harus pergi ke tempat-tempat hiburan yang memang mungkin jauh dari tempat tinggalnya. Kalau sekarang sekedar bangun dari tidur pengen lihat-lihat yang memang maksiat, itu sangat mudah sekali gitu kan. Dan bahkan sekarang juga sepertinya memang ada penyebaran indoktrinasi tertentu, karena memang kalau kita lihat hiburan segala macam ini nonton semua ya. Kita ini lelah dalam kehidupan sehari-hari, penat tentunya pengen hiburan, dan salah satunya yang bertebaran sekarang adalah channel-channel yang memang menayangkan tayangan-tayangan yang begitu menghibur, yang memberikan daya tarik terhadap orang-orang, yaitu channel-channel yang banyak sekali kalau kita jumpai mistis ya, mistis ataupun misteri, dan itu sah-sah saja, mistis atau misteri. Dulu pun saya juga suka nonton itu ketika kerja dulu di Kuwait ya, nonton tayangan, karena memang kita penat, kita butuh hiburan. Tapi memang fenomenanya teman-teman sekarang ini kan tayangan-tayangan di channel-channel yang menceritakan tentang hal-hal yang mistis, kemudian kisah-kisah misteri, nggak seperti dulu. Kalau sekarang banyak yang kemudian berbungkus religius, berbungkus agama gitu kan. Di situ mix gitu kan antara sesuatu yang mistis, sesuatu misteri, sesuatu kegaiban, tapi berbungkus dengan religius yang tampaknya juga hal ini kalau kemudian orang nonton begitu yakin, seperti indoktrinasi juga gitu kan. Timbul kemudian konsep-konsep keyakinan tertentu terhadap orang-orang yang kemudian menonton dan menjadi fans, dan kemudian menganggap tokoh-tokoh yang ada di dalam konten tersebut sebagai panutan mereka atau kultus individu, yang mana biasanya kisarannya pastinya kalau sekarang ini kan mistis berbau dengan bungkus agama, tapi kesononya sudah mulai banyak bergeser, berinteraksi dengan makhluk gaib. Nanti kesininya pasti ketara lah tentang kesaktian, pusaka segala macam. Nah ini memang kadang-kadang banyak juga yang kemudian dalam tayangan-tayangannya di situ juga melakukan program kemudian masuknya makhluk gaib ke dalam tubuh mediator yang sudah disiapkan. Kemudian juga membicarakan konsep-konsep yang ada di luar agama kita kan, tentang kitab-kitabnya bangsa jin, tentang raja-raja para bangsa jin, persahabatan dengan para bangsa jin, yang sebetulnya ini
saya pikir sah-sah saja, tapi perlu juga kita membatasi diri, membekali diri ketika kemudian kita akan kemudian melihat tayangan-tayangan yang memang kemudian berbungkus dengan agama ataupun hal-hal yang bersifat religius. Karena memang sebetulnya kalau kita lihat kemudian di situ ada bangsa jin bersahabat, kemudian berinteraksi dengan manusia gitu kan. Kalau kita lihat memang suka nggak suka sejarahnya juga, kita referensinya adalah kepada Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga Al-Quranul Karim. Dalam sejarahnya juga kita nggak banyak menemui di mana Nabi Muhammad SAW kemudian memiliki pasukan dari bangsa jin lah, memiliki sahabat karib dari bangsa jin gitu kan. Kalau memang tahapan-tahapan kemudian ada bangsa jin yang melihat Nabi Muhammad sedang melakukan sholat di kebun kurmanya Utbah dan Saibah seperti yang diceritakan di surat Al-Ahqaf dan juga surat Al-Jin. Kemudian mereka mendengarkan pembacaan surat Ar-Rahman ketika Nabi Muhammad SAW sholat. Kemudian mereka beriman, itu beda ya. Di situ nggak ada keterangan inten kemudian Nabi Muhammad berinteraksi secara inten dengan jin-jin tersebut. Itu adalah wahyu pemberitaan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW sholat di kebun kurmanya Utbah dan Saibah di dekat daerah area Ukas, itu kemudian ada segerombolan bangsa jin yang kemudian mendengarkan dan mereka kemudian beriman dan masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berita ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana juga kalau kita lihat kan memang kemudian timbul yang membingungkan karena kemudian ada makhluk gaib dalam tayangan-tayangan tertentu masuk ke tubuhnya manusia, menguasai akal pikirannya dan menggunakan lisannya seperti apa gitu kan untuk kemudian berinteraksi dengan manusia gitu kan. Kalau saya pun sendiri beberapa kali ya, mungkin selama 5 tahun terakhir saya sering bertemu, tapi memang seperti itu nggak diinginkan oleh orang-orang di situ gitu kan. Ketika dulu saya melakukan pengobatan yang nggak ada hubungannya tentang sesuatu kegaiban ya, pengobatan pasien stroke, pasien kemudian saraf kejepit yang posisinya dulu di Jawa Barat ya, itu sering saya ketemu tiba-tiba orang itu trans, tiba-tiba orang itu mengalami eksorsisme ya. Yang mana kemudian ya pilihan-pilihannya memang berdasarkan referensi yang ada di hadisnya Nabi Muhammad SAW dan Al-Quranul Karim gitu kan, dengan membacakan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat pilihan, dan alhamdulillah gitu kan mereka juga bisa diobati. Dan tentunya kalau ketika kejadian seperti itu adalah yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma berusaha untuk mengobati dengan bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas gitu kan, orang-orang tersebut ternyata memiliki riwayat, memiliki sejarah afiliasi dengan makhluk gaib biasanya kalau saya telusuri ya. Nah kita ini kan kemudian bertanya-tanya, orang dengan tampilannya yang kemudian religius kemudian dimasuki makhluk gaib seperti itu kan, umat pastinya juga kadang-kadang, apalagi saudara-saudara kita yang masih muda belia tentunya juga masih rasa ingin tahunya tinggi. Kalau kemasukan yang seperti itu nanti konsepnya kadang-kadang bergeser ya teman-teman, dan sudah kewajiban kita untuk kemudian saling mengingatkan. Yang jelas teman-teman, ketika yang berinteraksi dengan manusia itu pastinya saya bisa meyakinkan bukanlah bangsa jin yang kemudian pure beriman. Ketika bangsa jin yang memang imannya tinggi, pastinya juga nggak akan ada kemudian secara intens berinteraksi dengan manusia. Karena kita juga nggak tahu kan, yang kita ajak interaksi ini bisa ngaku-ngaku gitu kan, bisa kemudian melakukan tipu daya. Yang jelas kita masuk ke permainannya makhluk gaib yang kita nggak mengerti. Yang jelas kalau mau membicarakan hal seperti itu, hal tersebut tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Di Al-Hadis sudah sangat jelas sekali ya disebutkan bahwasanya sebetulnya bangsa setan itu juga akan takut dengan orang yang tauhidnya tinggi. Nah ini yang utama ya, nggak perlu kemudian kita doain segala macam, tapi yang terpenting adalah membentuk pondasi tauhid kita. Ini salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitona la yakhafu minka ya Umar.
ina kuntu jalisu, ina kuntu jalisa, wahia tatribu. Fadakhola Abu Bakari wahia tatribu. Summa dakhola Aliyu wahia tatribu. Summa dakhola Utsmanu wahia tatribu. Falama dakholta anta ya Umar al-qatib duf. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya. Artinya sebagai berikut. Nah, Inna saitona la yakhofu minka ya Umar. Sesungguhnya setan itu takut ya kepadamu wahai Umar. Membicarakan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya setan itu takut kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Inna kuntu jalisa, ketika aku duduk kan, wahia tatribu, ada seorang hamba sahaya wanita yang memukul rebana, duduk tatribu. Fadakhola Abu Bakari wahia tatribu. Kemudian masuklah Abu Bakar, dia tetap hamba sahaya tersebut tetap memukul rebananya, gitu kan, menabuh rebananya. Summa dakhala Aliyu, kemudian Ali masuk, wahia tatribu, dia masih menabuh gendangnya tersebut, menabuh rebananya tersebut. Summa dakhala Utsmanu wahia tatribu, dia tetap ketika Utsman masuk, dia masih memukul gendangnya. Falama dakhalta anta ya Umar, dan ketika engkau masuk, gitu kan, wahai Umar, al-qatiduf, maka kemudian dia melemparkan rebananya. Ini dikatakan di situ, di hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah menjelaskan bahwasanya setan itu takut kepada Umar bin Khattab yang memang dikenal memiliki pondasi tauhid yang sangat luar biasa ya, yang kuat. Yang jelas di sini kita nggak tahu diasosiasikan bahwasanya di situ ada seorang hamba saya wanita yang menabuh rebana, gitu kan. Nah, ini mungkin di sini kalau kita lihat kan memang kalau dulu saya masih kecil ya, ada acara-acara, kemudian kalau di Lampung tuh ada sunatan, orang nikah itu menanggap acara-acara gitu kan yang bau-bau hiburan tapi mistis ya, kalau dulu tuh kayak jarang. Nanti situ ada tabuh-tabuhan, terus kemudian ada orang yang kemasukan. Bahkan teman saya sekolah dulu ada yang sering kemasukan, gitu kan. Tampaknya memang kita nggak ngerti di sini apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Pastinya dia melihat sesuatu yang memang orang lain tidak melihatnya. Yang diasosiasikan orang wanita tersebut, diasosiasikan yang menabuh rebana tersebut adalah kemudian sepertinya di sampingnya ataupun dipengaruhi oleh syaitan, gitu kan. Karena memang sepertinya suka ya, gitu kan, dengan tabuh-tabuhan seperti itu bangsa syaitan. Dan diberitakan di situ ketika Nabi Muhammad duduk, ini ada seorang hamba saya yang memukul rebana, menabuh rebana. Dan ketika kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk, itu kan masih dia menabuh rebananya. Kemudian masuklah kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia masih terus saja menabuh rebananya. Dan kemudian ketika Utsman masuk, dia juga masih terus menabuh rebananya. Tapi kemudian ketika Umar datang, diberitakan di situ, Umar masuk, ini hamba sayanya takut ya, ketakutan, kemudian dia lari, pergi melemparkan rebananya, dilemparkan, dia pergi. Nah, ini memang yang kemudian diasosiasikan bahwa ini terafiliasi dengan syaitan ya, ketika menabuh gendang itu kan. Ini hadisnya, yaitu ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu anhu. Masih di hadisnya yang lain, gitu kan, yang diriwayatkan juga Imam Tirmizi, disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ina angduru sayatini ingsi wal jina fakot faru min Umar. Ini yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya aku melihat ya, ina angduru, sungguhnya aku melihat sayatini ingsi wal jina, syaitan dari bangsa manusia ataupun dari bangsa jin, gitu kan. Sungguh fakot faru min Umar,
Mereka kemudian takut kalau ketemu Umar tuh mereka berlari ya. Mereka lari kalau mau bertemu Umar itu kemudian mau berpapasan gitu pastinya akan berbelok dan lari ketakutan. Ini memang kemudian kalau kita lihat di sini ketika seseorang itu sebetulnya kuat agamanya, kemudian dia kuat tauhidnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pastinya syaitan ataupun makhluk gaib yang kita nggak tahu tuh, kan memang keilmuannya kita nggak punya ya, kalau tentang makhluk gaib itu cuma sedikit diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quranul Karim ataupun di Al-Hadis. Punya takut gitu kan, karena memang saya lihat kemudian juga ketika dulu banyak kasus-kasus eksorsisme baik di pabrik ataupun di sekolahan yang memang kemudian orang kesurupan massal gitu. Kadang-kadang juga saya punya teman gitu kan yang memang dia tauhidnya kuat, dia nggak mempelajari ilmu gaib, nggak memang kemudian berprofesi sebagai tukang ngobat itu, enggak, cuman dia orang yang taat beribadah. Itu ketemu aja udah mereka ngaku banyak yang nutup matanya silau dan takut gitu kan. Nah kemudian kita balik lagi ke kasusnya ketika banyak tayangan-tayangan ini orang yang kemudian terbungkus dengan hal-hal yang bersifat religius baik dari tampilan ataupun mungkin kata-kata yang diungkapkan dalam tayangan tersebut, tapi kemudian justru kemudian bisa dikuasai gitu kan, bisa dikuasai akal pikirannya, dan bangsa makhluk gaib atau bangsa jin bisa menggunakan tubuh dan kemudian pikirannya untuk bergerak di alam manusia gitu kan. Ini yang jelas kan memang justru berlawanan, bukannya kayaknya bangsa jinnya juga kayaknya malah nggak takut, karena memang kalau diberitakan referensinya di Al-Quranul Karim ataupun Al-Hadis, justru mereka takut ya ketika orang itu rajin beribadah dan tauhidnya kuat, karena memang ibadah firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala pun di situ adalah cahaya. Allahu nuru samawati wal ard. Cahaya itu Allah itu cahaya dari segalanya, dan firman-Nya pun adalah cahaya kan. Kamiskating biha misbah ya, seperti lantera di dalam lantera gitu kan. Dan bangsa dari makhluk gaib tentunya yang kemudian mungkar ya nggak akan tahan, apalagi bisa kemudian memasuki tubuh-tubuh manusia gitu kan. Karena memang pada dasarnya nggak bisa ya. Saya sendiri memiliki keilmuan untuk menggunakan arus listrik, itu saya bisa tahu gitu kan, bahwasanya kalau laki-laki dari bangsa manusia ataupun itu unsur negatifnya kuat ya, di situ unsur tanahnya kuat, sehingga mereka yang berunsur positif dominasi api juga akan masuk juga berat gitu kan, akan terjadi benturan yang sangat keras, dan itu bisa juga kita praktekin gitu kan. Nah itu teman-teman, dan kesini malah kebalikannya, artinya orang-orang yang seperti bisa kemudian dikondisikan dimasuki bangsa makhluk gaib, saya temui memang pengalaman saya adalah orang-orang tersebut mengalami melakukan ritual-ritual tertentu yang memang kemudian membuat celah ataupun lubang di tubuh mereka, sehingga makhluk gaib kemudian dikondisikan bisa masuk gitu kan. Karena memang pada dasarnya teman-teman nggak usah mempelajari ilmu-ilmu kegaiban, kalau teman-teman kemudian mempelajari kitabullah, firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, dan beribadah ya, taat beribadah, insya Allah pastinya juga mereka akan takut. Tentunya mereka akan takut. Tapi ini berbeda ya kalau dengan jin korin yang kemudian masuk kemudian ke pembuluh darah, karena memang dia sudah terinstal gitu kan, yang memang sudah kita bahas di beberapa konten saya yang lain gitu kan. Nah teman-teman, nggak lain dan nggak bukan saya bikin konten ini bukan cuma sekedar mengingatkan ya, dan berwasiat kepada saudara-saudara seiman, saudara-saudara muslim seiman gitu kan, bukan berarti kemudian menyerang kelompok tertentu. Ketika orang-orang lain juga memiliki hak untuk membuat tayangan-tayangan yang pasti juga secara langsung ataupun nggak langsung mempengaruhi saudara-saudara kita, saya juga merasa berhak kemudian untuk memberikan edukasi gitu kan, sebatas pengetahuan saya. Oke gitu teman-teman, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.